Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang pembayaran transaksi e-commerce. Di sini nama kelompok kami, nama Sari, Berti, Rizka, Istiqomah, dan yang nama saya Muhammad Zahir. Oke, di sini kita akan memulai dari mengenal e-payment. Electronic e-payment adalah sistem pembayaran berbasis online yang menggunakan fasilitas internet. Pengguna tidak perlu bertemu atau melakukan perjalanan jauh untuk menemui penjual. Sebaliknya, transaksi dapat diselesaikan secara online. Electronic payment merupakan representasi dari semua pembayaran non-tunai yang juga didefinisikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pembeli dan penjual dengan menggunakan rekening tabungan melalui internet. Ada banyak startup saat ini yang membantu pembeli dan penjualan dengan memastikan keamanan transaksi e-commerce. Oke, dan selanjutnya pembayaran e-payment. Electronic payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet, yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. Awalnya hanya bisa akses dengan memasukkan alamat tujuan ke dalam komputer, tetapi sekarang sudah bisa akses melalui perangkat seluler masing-masing. Terus menjadi kekuatan pendorong dengan menggunakan uang elektronik yang juga kita kenal sebagai e-money. Terobosan ini biasanya berbentuk kartu dengan chip. Selain itu ada e-money berbasis server, yaitu e-wallet. Teknologi ini disebut e-wallet karena kemiripannya dengan sebuah dompet. Teknologi ini dimulai dengan perusahaan-perusahaan startup fintech yang memfasilitasi tren ini. Kamu sekarang dapat mengaksesnya di server dengan jaminan keamanan yang tinggi. Ini bukti bahwa electronic payment adalah metode pembayaran yang masih akan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu dengan metode e-payment memungkinkan pelanggan membeli barang secara kredit, pay later, atau memberi barang secara online kapanpun mereka mau. Tentu ini meningkatkan kepuasan pelanggan. Bukan cuma itu, dengan adanya berbagai metode pembayaran digital sangat memudahkan konsumen melakukan transaksi. Mereka bisa memilih metode pembayaran yang paling nyaman menurut mereka. Selanjutnya, menghemat biaya. Kalau kamu masih menyediakan layanan pembayaran menggunakan mesin elektronik data capture, kamu mesti bekerja sama dengan bank untuk menginstal aplikasinya. Lalu, ada juga biaya yang harus kamu bayar ke bank. Kalau dihitung-hitung, biaya pemrosesan ini akan cukup besar. Selanjutnya, pengertian sistem pembayaran. Electronic payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet, yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. Electronic payment merupakan wakil dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis, pembeli, dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik. Electronic payment digunakan pada saat ini untuk bertransaksi jauh seperti online shopping. Seiring dengan semakin bertumbuhnya penggunaan internet dan semakin banyaknya e-commerce, maka electronic payment adalah solusi yang hadir untuk menggantikan alat transaksi pembayaran cara lama. Yang termasuk dalam pembayaran elektronik adalah ATM, e-money, internet banking, kartu kredit, debit, mobile payment, mobile banking. Terus selanjutnya sistem pembayaran, yaitu ada micropayment. Micropayment adalah transaksi keuangan yang melibatkan jumlah yang sangat kecil uang dan biasanya salah satu yang terjadi secara online. PayPal mendefinisikan micropayment sebagai transaksi kurang dari $12, sedangkan Visa lebih memiliki transaksi bawah $20 Australia. Dan meskipun micropayment yang awalnya direncanakan untuk melibatkan uang dalam jumlah jauh lebih kecil dari uang, sistem praktis untuk memungkinkan transaksi kurang dari $, telah melihat sedikit keberhasilan. Selanjutnya, e-wallet adalah dompet elektronik yang mulai banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena kemudahan penggunaannya.
Satu hal yang pasti dalam bertransaksi melalui e-wallet adalah segala sesuatunya berkaitan dengan rekening Anda. Jadi yang dibayarkan kepada penjual bukanlah berupa uang tunai atau mirip pembayaran dengan kartu kredit maupun kartu debit. Lanjutan dari sistem pembayaran cash atau digital cash. Cash sering disebut dengan digital cash, digital money. Cash mempunyai makna bahwa seseorang dapat membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer lainnya. Keempat, credit card, smart card yang tertanam di dalamnya, di mana LC tersebut digunakan untuk melakukan proses informasi, juga memiliki media penyimpanan dan kapasitas tertentu. Kelima, electronic bill presentment dan payment RUU penggambaran elektronik dan pembayaran EBPP adalah merevolusi proses penagihan dengan menawarkan penggambaran online dan real time dari konten tagihan dan pilihan pembayaran. EBPP adalah cara mudah melihat status penagihan, item pengiriman uang dan saldo, menghadirkan menggunakan browser universal dari setiap lokasi. Karakteristik kesuksesan metode payment menurut Turban King D2002, keberhasilan payment dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan payment. Yang pertama, independensi. Metode payment yang sukses sebaiknya bersifat independen terhadap perangkat lunak yang dapat mempersulit para penggunanya. Yang kedua, interoperabilitas dan portabilitas. Metode payment harus dapat terhubung dan diterapkan dengan sistem dan aplikasi yang sudah ada serta didukung oleh platform standar komputer yang sudah ada. Yang ketiga, keamanan. Payment yang sukses adalah payment yang dapat menjamin keamanan transaksi dan setiap prosesnya. Yang keempat, anonimitas. Tidak seperti kartu kredit atau cek. Jika seseorang pembeli menggunakan uang tunai, tidak ada cara untuk mencari tahu kembali siapa pemberi uang tunai tersebut. Beberapa pembeli ingin identitas dan pola pemesanan mereka tetap bersifat rahasia. Payment yang sukses dapat mengakomodir anonimitas ini. Divisibility. Metode payment yang mampu menentukan dengan tepat nilai minimum dan maksimum transaksi yang dilakukan akan dapat diterima secara luas. Kemudahan penggunaan. Payment yang sukses sebaiknya dapat digunakan semudah mungkin tanpa melalui proses yang dapat mempersulit para penggunanya. Biaya transaksi. Payment yang sukses harus dapat memperoleh keuntungan berdasarkan biaya transaksi untuk menunjang keberlangsungan sistem payment itu sendiri. Jenis payment. Payment card pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Wallet. Penggunaan memiliki akun di mana di dalamnya terdapat data jumlah uang yang mereka miliki pada akun tersebut dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Smart card merupakan kartu yang di dalamnya sudah tertanam oleh microchip khusus, memori elektronik dan baterai. Smart card mengandung informasi mengenai penggunaan yang memiliki hak untuk menggunakannya. Cash merupakan versi digital dari mata uang, kertas, dan koin yang sudah ada sebelumnya yang memungkinkan pembayaran barang-barang yang dengan harga rendah secara aman dan anonim. Cek merupakan cek versi digital yang dapat dicairkan secara langsung ke bank. App yang menyediakan fasilitas e-payment. Untuk memudahkan berbelanja atau berbisnis secara e-commerce, kenali dulu beberapa startup yang dapat memfasilitas e-payment sebagai sarana pembayaran. Beberapa startup yang memiliki fasilitas e-payment yaitu Kaskus adalah salah satu forum terbesar di Indonesia yang menyediakan fasilitas e-payment Way bernama Kaspai. Kaspai resmi diluncurkan pada ulang tahun Kaskus yang ke-10. Hingga saat ini Kaspai banyak digunakan oleh anggota forum Kaskus untuk melakukan transaksi jual beli di forum yang dikenal dengan sebutan FJB forum jual beli. Tokopedia merupakan startup Indonesia yang memfasilitas kegiatan belanja online secara aman dan praktis. Pihak penjual dapat memperoleh domain khusus untuk mulai berbelanja di Tokopedia. Selanjutnya, para calon pelanggan yang sudah melakukan login di Tokopedia leluas memilih produk yang diinginkan dia langsung melakukan pembayaran. Bukalapak memiliki konsep yang hampir mirip dengan Tokopedia. Bedanya, Anda yang berniat membeli produk tidak perlu melakukan login untuk dapat menggunakan layanan yang disediakan bukalapak.com.
Pembayaran Anda akan masuk ke akun penjual beli. Anda sudah memberikan konfirmasi penerimaan barang. Doku. Sebelum berganti nama menjadi Doku layanan e-payment, yang satu ini bernama NSI Epay Doku menjadi fasilitas gateway untuk pembayaran melalui kartu kredit. Ipaymu merupakan salah satu fasilitas e-payment yang menawarkan banyak fitur bermanfaat seperti layanan pembayaran dengan kartu kredit, pembayaran secara online, serta untuk menarik atau menyetorkan uang. Fitur yang disediakan oleh Ipaymu memberikan kemudahan bagi para pebisnis yang memiliki toko online. Terdapat beberapa sistem pembayaran e-payment system. 1. Micropayment adalah transaksi keuangan yang melibatkan jumlah yang sangat kecil uang dan biasanya salah satu terjadi secara online. Plain text merupakan pesanan atau data asli yang belum mengalami proses enkripsi dan dapat dipahami oleh manusia. Ciphertext merupakan pesan atau data hasil proses enkripsi yang dilakukan terhadap plain text. Algoritma enkripsi merupakan urutan langkah-langkah yang diterapkan untuk melakukan pengubahan atau pesan asli. Plain text menjadi bentuk data atau pesan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Key merupakan suatu kode rahasia yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi suatu pesan atau data. Terdapat dua tipe key, yaitu private key dan public key. Private key merupakan key yang hanya diketahui oleh pemiliknya, sedangkan public key merupakan key yang dapat diketahui oleh semua pihak yang selalu dipublikasikan melalui internet. Keamanan untuk e-payment. Pada proses pembayaran yang dilakukan secara elektronik atau e-payment diperlukan adanya mekanisme keamanan yang sangat terjamin agar pengguna, baik merchant maupun konsumer, mempercayai sistem e-payment tersebut. Stellings 2006, skema keamanan yang terdapat pada e-payment saat ini adalah skema public key infrastructure PKI yang menggunakan public key untuk melakukan proses enkripsi dan Crunch Stelling 2006. Baik, kelanjutan dari keamanan untuk e-payment. Deskripsi merupakan proses mengubah suatu pesan atau data menjadi bentuk lain yang sulit, membutuhkan biaya besar, dan membutuhkan waktu bagi pihak yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan data atau pesan asli tersebut. Sedangkan deskripsi merupakan proses yang berkebalikan dengan deskripsi, yaitu proses pengubahan data atau pesan yang tidak dapat dipahami oleh manusia menjadi pesan atau data asli yang dapat dipahami manusia. Proses enkripsi dan deskripsi memiliki 4 bagian penting, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk menjaga keamanan sistem e-payment adalah dengan menggunakan digital signature. Digital signature adalah kode identifikasi yang dapat digunakan untuk mengautentikasi identitas pengirim pesan atau dokumen. Secara umum, terdapat 2 tujuan diterapkannya digital signature, yaitu mengautentikasi identitas pengirim pesan atau dokumen dan menjamin keaslian isi dari pesan elektronik atau dokumen. Kelebihan penggunaan e-payment. E-payment memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan, yaitu yang pertama, lebih cepat atau nyaman dalam melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, pilihan produk layanan dapat terus ditingkatkan. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien waktu. Yang keempat, memberikan keamanan dalam bertransaksi. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.